Perkenalkan, nama saya Nusral Purido, saya dari kelas 10 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan sejarah-sejarah dan peraturan-peraturan permainan bulu tangkis atau bisa disebut dengan badminton. Permainan bulu tangkis adalah sebuah olahraga di mana yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama tunggal, yang kedua ganda, dan yang ketiga adalah ganda campuran. Yang pertama tunggal di dalam lapangan terdiri 1 orang per regu. Dan yang kedua adalah ganda, bisa dimainkan oleh pria dengan pria, wanita dengan wanita. Dan yang ketiga ada ganda campuran yang terdiri per regu 2 orang yang dimainkan oleh pria dengan wanita ataupun wanita dengan pria. Permainan olahraga bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu, dan di dalam negara India disebut dengan Republik Rakyat Tiongkok. Seringnya perkembangan bulu tangkis dikenal oleh masyarakat luas pada pertengahan Inggris dengan sebuah permainan tradisional anak-anak yang bernama shuttlecock dan diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune di India pada abad ke-19. Dan pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Kemudian para tentara Britania membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an, dan pada tahun 1877 rancangan peraturan pada pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya pada tahun 1893 asosiasi bulu tangkis dibentuk, dan juga kejuaraan pertama internasional pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England atau bisa disebut dengan Thomas Cup. Sesudah itu bulu tangkis menjadi sebuah olahraga populer di dunia, terutama di wilayah Asia Timur ataupun wilayah Asia Tenggara. Karena perkembangannya yang sangat pesat, maka didirikanlah organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional, dan kemudian diberi nama International Badminton Federation ataupun disebut dengan IBF pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan dari beberapa negara. Dan di Indonesia dibentuk organisasi induk bulu tangkis tunggal, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau disebut dengan PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Peraturan permainan bulu tangkis diantaranya adalah di dalam peraturan lapangan terdiri dari 6 peraturan. Yang pertama, lapangan digunakan untuk permainan tunggal dan ganda. Yang kedua, permukaan lapangan dianjurkan terbuat dari kayu atau bahan sintesis yang lunak supaya tidak dapat mengakibatkan cedera pada pemain bulu tangkis. Yang ketiga, untuk permainan ganda, jarak garis servis bagian belakang dengan garis belakang lapangan adalah 0,76 meter. Yang keempat, untuk permainan tunggal, jarak garis samping dengan garis pinggir lapangan adalah 0,46 meter. Yang kelima, ukuran tinggi dari tiang yaitu 1,55 meter. Yang keenam, ukuran tinggi dari net adalah 1,52 meter. Selanjutnya ada peraturan servis. Servis dilakukan dari satu sisi lapangan, yaitu menyilang. Dari posisi kita di kiri, kita akan servis ke dalam kanan menyilang. Bila kok jatuh di luar area tersebut, maka kok dinyatakan keluar atau out, dan poin untuk penerima servisnya. Posisi kiri atau kanan tempat servis ditentukan oleh dari jumlah poin yang telah dikumpulkan oleh pemain yang akan melakukan servis, dan posisi kanan untuk jumlah poin genap dan posisi kiri untuk jumlah poin ganjil. Servis dari posisi kanan juga dilakukan saat jumlah poin masih 0. Pada set pertama, pemain atau pasangan yang melakukan servis untuk pertama kali ditentukan dengan undian, sedangkan untuk set berikutnya dilakukan oleh pemenang dari babak yang pertama tadi. Yang ketiga adalah teknik-teknik bulu tangkis. Teknik-teknik bulu tangkis dapat dibagi, yaitu teknik memegang raket. Dan teknik memegang raket terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama teknik forehand,
Teknik forehand bisa dilakukan dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Untuk melakukannya, pertama posisi kepala raket atau kok sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman. Posisi ibu jari dan jari-jari telunjuk berbentuk huruf V, sementara jari yang lainnya menggenggam erat di raket. Yang kedua ada teknik backhand, yaitu cara melakukannya. Pertama, posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari-jari lainnya. Kemudian keempat jari lainnya menggenggam di raket. Yang kedua ada teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan. Teknik pukulan yang biasa digunakan para atlet bulu tangkis ataupun disebut dengan badminton ini yaitu memukul dengan teknik forehand. Yang ketiga ada teknik gerakan kaki. Seseorang permainan bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan, harus ada koordinasi antara tangan dengan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. Yang keempat ada posisi badan. Posisi badan berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Selain kelincahan, keseimbangan tubuh juga sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis atau badminton. Posisi badan dapat menjaga keseimbangan tubuh dengan benar ketika melakukan serangan atau bertahan dan akan membuat performa menjadi lebih maksimal. Yang kelima ada posisi badan ketika melakukan pukulan. Posisi badan ketika melakukan pukulan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, posisi badan sedikit menyamping ke arah net. Yang kedua, kaki kiri berada di depan kaki kanan. Yang ketiga, posisi badan berada di belakang shuttlecock atau bola. Yang keempat, bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. Dan yang kelima, harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. Yang keenam ada teknik melakukan servis. Servis adalah satu pukulan berbagai macam pukulan yang ada dalam permainan bulu tangkis. Servis bisa dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock atau bola ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ataupun ke belakang pemain lawan. Dan teknik melakukan servis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama forehand pendek, yang kedua forehand tinggi, dan yang ketiga backhand service. Forehand pendek dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net lawan. Yang kedua forehand tinggi. Forehand tinggi atau servis forehand tinggi menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga penuh, dan posisi jatuhnya shuttlecock akan jauh dari net atau di belakang area pemain lawan. Yang ketiga ada backhand service. Servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika melakukan servis ini, posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket, yaitu untuk memukul shuttlecock ke area lawan. Yang kedelapan ada teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita berdiri, dan teknik ini dilakukan dengan cara memukul shuttlecock atau bola seperti melempar sesuatu. Yang kesembilan ada teknik smash. Teknik dasar smash dalam permainan bulu tangkis yang terakhir atau teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang atau mematikan pergerakan-pergerakan lawan. Dan cara melakukan teknik smash yaitu dengan melompat dan memukul bola sekuat mungkin. Dan di sini saya ada beberapa video cara passing dan smash ataupun dengan servis juga. Sekian dari saya, terima kasih. Tak kusangka semua seperti ini.
Semua yang indah berubah jadi sinar. Tak habis pikir kau tega seperti ini, meninggalkan aku tanpa suatu kepastian. Ku hanya bisa berharap kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu. Walau dia sahabatku, biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti mengharapkanmu. Oh Tuhan, kuatkan aku menerima semua ini. Jika dia memang untukku, ku harap kembalikan dia padaku. Ku hanya bisa berharap kau bahagia di sana dengan dia pilihanmu. Walau dia